Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Haji dan Umroh yang dibimbing oleh Bapak Ivan Sunata. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai manajemen haji di Indonesia, ada baiknya kita mengetahui sejarah perkembangan haji di Indonesia. Penduduk Nusantara yang mula-mula mengawali menunaikan ibadah haji ke Mekah tidak ditemukan jejaknya. Pada sumber yang dapat didefinisikan bahwa mereka yang pertama kali yang melaksanakan haji bukan jamaah haji, melainkan perdagangan. Pada awal abad ke-17, mulai terdapat banyak orang Nusantara yang berkunjung untuk belajar di Mekah dan Madinah. Dari sekian banyak orang Nusantara yang tercatat telah melaksanakan ibadah haji pada abad ke-17, pada umumnya terdiri dari mereka yang bermaksud untuk melanjutkan studinya ke Hijaz. Perjalanan haji pada abad ke-18 hingga 19. Perkembangan jumlah jamaah haji pada abad ke-19 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama, makin banyak masyarakat muslim. Faktor kedua, meningkatnya keinginan untuk menuntut ilmu, sehingga sebagian jemaah haji masih belum mungkin untuk belajar dan melaksanakan haji. Faktor ketiga, makin mudah dan teraturnya perjalanan haji pada abad ke-19 yang ditandai dengan makin lancarnya hubungan pelayaran ke Timur Tengah. Faktor keempat, faktor siyah atau perwakilannya, sehingga masyarakat memberangkatkan haji dengan kepalanya sendiri. Faktor kelima yaitu para bupati yang berasal dari Jawa diperkenankan oleh pemerintah untuk mempergandakan haji. Transportasi haji, yaitu kapal niaga, kapal haji, pelabuhan embarkasi, dan rute perjalanan. Setelah menggunakan kapal api, perjalanan haji menjadi lebih singkat dan mudah karena kapal berangkat dari suatu pelabuhan dan langsung menuju ke Jeddah. Manajemen haji di Indonesia. Manajemen haji memiliki karakteristik yang unik karena memadukan kegiatan pembinaan, pelayanan, serta perlindungan. Serta ketiga kegiatan tersebut terdapat bimbingan jamaah, pelayanan administrasi, transportasi, akomodasi, catering, kesehatan, rekrutmen, dan pelatihan petugas penyuluh dan sosialisasi, serta keagamaan jamaah. Penyelenggaraan haji memiliki keunikan lain, yaitu melibatkan berbagai instansi dan lembaga di tanah air dan tanah suci. Manajemen haji tidak dilakukan hanya untuk memberikan layanan jasa yang bersifat fisik, akan tetapi bersifat ibadah yang tentu saja standar dan tingkat kepuasan pelayanan bagi jamaah sangat berbeda. Organisasi Penyelenggaraan Haji, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, Perpres Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden. Perpres Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon 1 Kementerian Agama serta PMA. Perpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama. Manajemen operasional di tanah air. Pelayanan operasional di tanah air meliputi penyuluhan, pembinaan, manasik kesehatan,
dokumen, transportasi haji, dan pengesramaan yang diatur dengan pedoman yang berisi tentang pelaksanaan pekerjaan. Dalam kegiatan penyuluhan sesuatu tentang rencana yang disusun setiap tahun di dalam bentuk strategi pencitraan penyelenggaraan ibadah haji, beberapa kegiatan yang direncanakan meliputi program talk show dan public stance and voice atau PSA di televisi, tayangan Twitter dan rounding teks di TV, benar di situs berita online, pengelolaan sukses atau di http Haji Kemenang, Go.id, iklan di majalah atau koran, konferensi, pers, dan lain-lain. Kota dan pendaftaran. Penetapan kota haji didasarkan pada keputusan Sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam atau OKI tahun 1987 di Amman, Yordan. Sidang tersebut menetapkan kota jemaah haji yaitu 1 dibagi 1000 mil dari penduduk muslim di negara tersebut. Ketentuan kota setiap negara ditentukan oleh Arab Saudi. Penggunaan sisa kuota haji berdasarkan PMA nomor 6 tahun 2010 tentang prosedur dan persyaratan pendaftaran jemaah haji. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Memiliki KTP sah, memiliki kartu keluarga, memiliki akta kelahiran atau surat lahir, atau buku nikah atau ijazah. Bila tidak ada, bisa dengan surat keterangan domisili. Penyelenggaraan haji khusus PHIK mulai dibentuk tahun 1984 yang saat itu bernama ONH+. Pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji khusus meliputi waktu yang lebih singkat, maksimal 27 hari. Akomodasi di hotel minimal bintang 4 dengan jarak maksimal 500 meter dari Masjidil Haram dan Nabawi. Standar konsumsi dan transportasi lebih baik. Pendamping oleh pembimbing ibadah menyesuaikan buku manasik yang diterbitkan Kemenang. Penyiapan petugas kesehatan. Keadilan dan perlindungan. Mulai tahun 1995, jemaah haji mendapatkan asuransi jiwa yang diberikan oleh bank penerima setoran BPIH. Asuransi diberikan hanya untuk kasus kematian di Arab Saudi. Prinsip-prinsip melayani haji menggunakan tolak ukur. Jamaah yang terdaftar memenuhi syarat dapat diberangkatkan ke Arab Saudi. Jamaah yang telah berada di Arab Saudi memperoleh akomodasi, catering, dan transportasi, serta melaksanakan wukuf di Arafah. Seluruh jemaah haji yang telah menunaikan ibadah haji dapat dipulangkan kembali ke tanah air. Mungkin demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.